Halo dulur, selamat datang di channel My United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di hari yang cerah ini, mari kita kembali berdiskusi membahas beberapa berita terbaru di Manchester United. Ya memang kalau nggak terlalu repot, agak santai. Bisalah kita diskusi-diskusi, bikin-bikin konten santai. Tapi kalau beberapa minggu terakhir memang ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, sekarang langsung aja kita membahas update-update terbaru yang ada di Manchester United. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Pemain muda Manchester United, JJ Gabriel, memenuhi syarat untuk bermain di kompetisi FA Cup bersama Manchester United musim ini. Oke, kalau kita bicara soal pemain muda yang ada di Akademi Manchester United, itu secara kualitas perlahan mulai menunjukkan apa ya, talenta-talenta. Nah, bibit-bibit unggul ini mulai terlihat dari beberapa pertandingan bersama tim U18, U21. Nah, salah satunya JJ Gabriel ini. Jujur teman-teman, ini kan pemain yang masih sangat muda, berusia 15 tahun. Baru didatangkan ke Manchester United musim kemarin juga. Tapi kalau kita lihat secara umum ya, pandangan kita sebagai fans, kualitas dari JJ Gabriel ini pemain yang kalau aku lihat skillful sih, skillful. Karena apa ya, terutama di posisi dia sebagai striker, itu cara dia mengolah bola, finishing dia, insting dia dalam mencetak gol, itu luar biasa hebat. Bahkan di musim ini ya, dari 9 pertandingan yang sudah dia jalani, dia memberikan kontribusi 10 gol. Itu tandanya secara persentase di setiap pertandingan itu dia bisa mencetak 1 gol. Nah, meskipun ketika menjalani pertandingan dia tidak selalu mencetak gol, tapi ketika dia lagi top perform ya dalam satu laga itu bisa langsung mencetak 2 gol, 3 gol, bahkan laga terakhir ya bersama tim U18 saat melawan Liverpool dia mencetak hat-trick. Di laga debutnya pun sebagai pemain akademi Manchester United dia juga mencetak 2 gol kalau nggak salah saat itu melawan Leeds atau siapa gitu lupa. Tapi di pertandingan terakhir saat melawan Liverpool ya Liverpool tim U18 dia mencetak hat-trick. Di situ menunjukkan bahwasannya secara kualitas ya sebagai talenta muda JJ Gabriel ini wah ini kalau benar-benar bisa dipoles ya benar-benar bisa dimaksimalkan lagi potensinya bahaya sih ini pemain keren ini salah satu apa ya generasi-generasi muda Manchester United yang harusnya benar-benar dijaga. Ini aset yang sangat penting. JJ Gabriel ini masih berusia 15 tahun tapi wah kualitasnya udah luar biasa hebat. Dan kalau kita melihat secara gameplay ya, aku melihat di 10 pertandingan memang dia ini posisi aslinya striker ya. Kalau aku melihat di database Manchester United dia posisi aslinya striker, tapi di beberapa pertandingan dia masih berusaha diotak-atik oleh Darren Fletcher. Nah, kadang dia diplot sebagai winger kanan, kadang diplot sebagai winger kiri, ya. Itu nggak ada masalah. Mungkin kalau aku melihat ya dari jumlah gol yang tercipta, rata-rata memang ketika dia diplot sebagai striker atau winger kanan. Kalau winger kiri masih apa ya, nggak terlalu maksimal menurutku. Tapi secara keseluruhan statistik sudah membuktikan dari 9 laga yang dijalani dia mencetak 10 gol. Itu menunjukkan bahwasanya secara kualitas JJ Gabriel memang luar biasa hebat. Makanya di musim ini dia memiliki peluang untuk menjalani laga debutnya bersama Manchester United di tim senior dalam kompetisi FA Cup. Karena kalau kompetisi Premier League ada batas usia minimal 18 tahun. Jadi JJ Gabriel belum bisa kalau menjalani laga debut di kompetisi Premier League. Tapi kalau di FA Cup ada peluang. Nah, selanjutnya kita membicarakan terkait peluang untuk menjalani laga debut di FA Cup. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, idealnya
pemain-pemain berbakat seperti JJ Gabriel ini nggak perlu buru-buru. Pasalnya apa? Kalau bicara kualitas, oke, nggak ada masalah. Kita semua pasti sepakat kualitas dari JJ Gabriel ini di atas rata-rata untuk pemain seusianya. Tapi secara fisik ini menurutku masih jauh dari kata ideal gitu loh. Oke lah, dia lincah, positioning bagus, insting luar biasa tajam. Tapi pemain-pemain yang berpostur tubuh kecil seperti JJ Gabriel ini, itu bisa jadi makanan empuk back-back di Premier League gitu loh. Karena terlalu kecil dan riskan untuk cedera. Kalau postur tubuhnya masih belum di-upgrade lagi, ya bulking lah, atau menunggu dia masa pertumbuhan sampai benar-benar maksimal, karena masih 15 tahun ya, harusnya secara tinggi masih bisa bertambah lagi gitu loh. Jadi dari aspek fisikalitasnya menurutku ini masih belum ideal. Kalaupun dia menjalani laga debut bersama Manchester United di kompetisi FA Cup, mungkin kasih 5 menit lah, 4 menit lah. Ya kemarin Kobbie Mainoo saat lawan Crystal Palace saja main selama 4 menit gitu loh. Aku melihat Amorim ini benar-benar tidak ingin terburu-buru untuk memasukkan pemain-pemain akademi ke dalam tim senior. Ya, ada banyaklah rumor kalau Amorim ini menghancurkan talenta-talenta muda akademi Manchester United. Tapi menurutku yang menjadi fokus utama Amorim kalau kita melihat dari sudut pandang pelatih, ini dia tidak ingin memasukkan pemain-pemain akademi dengan tujuan menjaga mental sang pemain. Menurutku poin utamanya di situ, menjaga mental para pemain-pemain muda. Dan JJ Gabriel kalaupun harus menjalani laga debutnya di kompetisi FA Cup, ya itu keputusan pelatih dan manajemen. Tapi kalau aku pribadi nggak perlu terburu-buru. Aku lebih fokus kepada bagaimana caranya menjaga aset berharga ini dan memaksimalkan dengan baik bakat yang sudah dimiliki oleh JJ Gabriel agar dia benar-benar bisa menjadi berlian di Manchester United. Berlian yang sudah diolah gitu loh. Berlian yang sudah dipoles gitu loh, menjadi aset berharga yang bisa memberikan kontribusi lebih maksimal lagi ketika waktunya sudah tiba. Jadi menurutku kalau sekarang nggak ada urgensi ya, meskipun striker tim senior kayak Zirkzee seperti itu, tapi kalau pilihannya JJ Gabriel, Sido Obi, ya mending Zirkzee aja gitu loh. Karena sebetulnya teman-teman ya, kalau kita bicara soal talenta muda, banyak. Bahkan kemarin Christian Orozco, pemain baru yang baru saja menandatangani kontrak di Manchester United, itu kan digadang-gadang sebagai pemain yang memiliki kualitas seperti Moses Caicedo gitu loh. Christian Orozco. Nah, sekarang di akademi ada banyak pemain-pemain yang berkualitas lainnya, Samuel Lusal, ya, Amir Ibrahimov. Ini kan pemain-pemain yang nanti bisa dipoles lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi sampai dia benar-benar siap untuk tampil bersama tim senior secara kualitas dan secara mental. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United membutuhkan sekitar 26 juta pound sterling untuk mendapatkan Conor Gallagher di bulan Januari. Manajemen klub melihatnya sebagai rekrutan peluang, bukan target prioritas. Gimana ya teman-teman ya? Kalau kita bicara soal kebutuhan di lini tengah, ya memang Conor Gallagher ini bukan target utama. Dia kayak aku melihat sebagai penambah kedalaman skuad di Manchester United kalau memang peluangnya ada dan harganya terjangkau. Ya 26 juta pound sterling itu sekitar 30 juta euro ya. Kalau kita melihat kontraknya bersama Atletico Madrid itu masih lama loh. Dia kan baru didatangkan tahun kemarin. Jadi kontraknya masih tersisa sekitar 4 tahun yang akan berakhir di tahun 2029. Permasalahan yang dialami Conor Gallagher ya bersama Atletico Madrid, dia sudah tidak dipercaya oleh Diego Simeone untuk tampil secara reguler.
dan itu sangat berdampak terhadap performa dari sang pemain. Karena kalau aku melihat di musim ini memang aksi bertahannya agak kurang, duel-duel udaranya juga agak kurang. Dia hanya bagus ketika berada di sepertiga akhir, ya secara peran, positioning, dia bagus ketika berada di sepertiga akhir. Tapi aspek-aspek lainnya, terutama aspek bertahannya menurutku nggak terlalu bagus. Nah, jadi memang ini bukanlah target prioritas, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa Conor Gallagher ini harusnya bisa didatangkan di bulan Januari. Selain harganya yang terjangkau dan usianya masih nggak terlalu tua ya, baru 25 tahun dan dia juga pemain berkebangsaan Inggris. Aku melihat faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga. Masalahnya adalah pemain-pemain utama ya yang menjadi target prioritas di musim panas mendatang itu akan menghadapi persaingan yang sangat sulit dengan klub-klub lain. Katakanlah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Ini banyak klub lain yang mengincar juga, mulai dari Manchester City bahkan Liverpool. Nah, kalau dua klub ini juga tertarik untuk mendatangkan Elliot Anderson, artinya akan ada perang harga. Dan kalau sudah seperti itu, keputusan hanya ada pada pemain. Apakah pemain ingin bermain dengan klub mana, itulah yang akan menjadi destinasi selanjutnya. Sama halnya dengan Bryan Mbeumo. Nah, banyak klub yang mengincar, tapi hatinya sudah di Manchester United. Akhirnya dia bisa pindah ke Manchester United. Nah, Elliot Anderson belum memutuskan klub mana yang ingin dia tuju, yang menjadi destinasi selanjutnya. Maka dari itu, Elliot Anderson pasti akan sulit, akan ada perang harga. Bahkan Nottingham Forest sudah mematok 100 juta pound sterling untuk Elliot Anderson. Memang overpriced, tapi secara kualitas, wah, kalau bisa didatangkan ke Manchester United, keren, gokil, manajemen gokil. Selanjutnya ada Adam Wharton, ya kemarin sudah lihat sendiri secara performa seperti apa, memang bagus Elliot Anderson. Tapi Adam Wharton punya syarat, yang mana kalau misalkan Manchester United tampil di kompetisi Champions League, dia akan mau pindah ke MU. Dan harga yang dibanderol sekitar 70 juta pound sterling. Nah, kalau pemain-pemain sudah menentukan syarat, ini biasanya agak dilema. Takutnya akan menjadi kasus yang berulang seperti Gyökeres. Nah, seperti itu. Karena di lain sisi, para pemain juga nggak bisa disalahkan juga. Pemain itu ingin karirnya tetap bagus dan ada tantangan-tantangan baru yang lebih bisa meningkatkan kualitas individunya. Dan kompetisi tertinggi di Eropa ya Champions League itu, makanya wajar kalau pemain-pemain bertalenta ini ingin pindah asalkan klubnya ikut berkompetisi di Champions League. Dan dari sisi Manchester United harusnya ini bisa dipenuhi. Karena apa? Karena masuk ke zona Champions League ya memang target utama dari manajemen di musim ini gitu loh, masuk 5 besar. Itu kan memang target awal, bukan menjuarai kompetisi Premier League. Jadi harusnya gimana pun caranya target masuk ke zona Eropa itu bisa terpenuhi. Karena kita belajar dari musim kemarin, finish di peringkat 15. Mendatangkan pemain sangat susah. Kondisi keuangan terbatas, daya tarik menurun gitu loh. Dan sekarang hanya tampil di Premier League, FA Cup, performa juga tak kunjung stabil gitu loh. Terus yang terakhir, target prioritas juga Carlos Baleba performanya sangat menurun musim ini. Dampak dari batalnya atau gagalnya dia pindah ke Manchester United sangat mempengaruhi kepada performanya. Itu agak gambling juga antara kalaupun dia pindah ke Manchester United dengan harga lebih terjangkau bisa lebih bagus. Tapi kalaupun pindah ke Manchester United performanya tetap jelek, ya ini akan jadi pembelian yang gagal. Akan menjadi pembelian yang merugikan bagi Manchester United. Maka dari itu melihat 3 pemain yang menjadi target prioritas ini peluangnya juga nggak mudah, akan lebih bijak kalau bisa mendatangkan pemain baru di
bulan Januari sebagai target alternatif dalam hal peluang. Nah, dalam melihat peluang bagaimana dia bisa didatangkan ke Manchester United. Dan Conor Gallagher menurutku secara kualitas, secara kedalaman skuad bisa menjadi penentu untuk mempermudah di musim panas mendatang dalam mendatangkan pemain baru di posisi lini tengah. Jadi 26 juta menurutku bukan harga yang mahal, apalagi kalau pembeliannya secara dicicil gitu loh. Pasti akan lebih murah, lebih terjangkau di setiap bursa transfernya. Bisalah angkut, nggak apa-apa. Toh dia sebagai pelapis saja. Kalau misalkan target lini tengah utama di musim panas mendatang sudah didatangkan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Aston Villa saat ini telah menawarkan Manchester United untuk menandatangani striker mereka Oli Watkins seharga 35 juta pound sterling pada bulan Januari. Ya, gimana? Ini ini memang target utama Ruben Amorim ya di musim panas kemarin, Oli Watkins, dan manajemen lebih memilih untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Dan sekarang situasinya pemain tersebut sedang cedera, yang mana harus absen kurang lebih sekitar 1 bulan. Tapi ayolah, ketika Oli Watkins ini gagal didatangkan, dan saat dia bermain bersama Aston Villa, aku melihat performanya musim ini mulai menurun. Dan itu terlihat jelas. Dari 13 laga yang sudah dijalaninya, dia baru memberikan kontribusi 1 gol. 1 gol di kompetisi Premier League dengan usia 29 tahun. Dan harga yang dipatok 35 juta pound sterling, yaitu sekitar 40 juta euroan lah. Tapi apa ya? Aston Villa ini juga agak gimana gitu. Dia setelah merasa dirugikan karena mendatangkan Jadon Sancho yang hanya menjalani 2 menit bermain di laga terakhir. Kayaknya dia mau balas dendam dengan Oli Watkins. Nah, dengan menawarkan Oli Watkins. Tapi kalau aku melihat 35 juta harusnya masih bisa dinego. Entah 30 atau 25 juta. Nah, itu harusnya masih bisa dinego. Karena yang menawarkan dari pihak Aston Villa. Beda lagi kalau MU yang menawarkan diri. Ya, MU yang ingin secara langsung mendatangkan Aston Villa kayak MU yang ingin mendatangkan langsung Oli Watkins di musim panas kemarin. Ini kan situasinya Aston Villa yang menawarkan. Harusnya MU bisa jual mahal. Jangan mau ditelan mentah-mentah dengan harga 35 juta pound sterling. Kalaupun bisa dapat 30 juta, ya syukur-syukur 25 juta. Nggak apa-apa, sikat aja. Toh kontraknya masih cukup lama, sisa 3 tahun ya. Baru berakhir di tahun 2028. Memang musim ini performanya lagi menurun kalau aku melihat. 13 laga, 1 gol, ya untuk striker yang sudah berpengalaman di IPL selama beberapa tahun, menurutku itu di bawah standar lah. Harusnya bisa lebih baik dari itu. Makanya, kalaupun ada peluang, mungkin ini bisa jadi mentor yang bagus bagi Benjamin Sesko karena ya sudah sangat berpengalaman di kompetisi Premier League. Tapi harus ada jaminan bahwasanya Oli Watkins ini secara performa bisa lebih bagus lagi, bisa menemukan performa terbaiknya gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu penawaran yang bagus, tapi harus ada negosiasi lebih lanjut terkait harga yang dipatok. Jadi jangan mau diterima mentah-mentah oleh pihak manajemen bandrol 35 juta pound sterling. Harus ada negosiasi, harus bisa menurunkan harga yang dipatok oleh Aston Villa. 30 juta aku masih mewajarkan untuk pemain yang sudah berpengalaman di IPL, berusia 29 tahun, 30 juta itu harga yang wajar. Toh pada akhirnya Manchester United juga tetap membutuhkan mentor bagi Benjamin Sesko. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.